teman-teman yang setia mengikuti Yakobis. Perkenalkan, saya Romo Hersemedi CM. Sekarang ini saya diutus oleh CM Provinsi Indonesia turut berkarya di Seminari Menengah Santo Petrus Keuskupan Banjarmasin. Tentu Anda sekalian mungkin ada yang belum mengenal Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin. Itu wajar, karena Seminari Menengah Santo Petrus Keuskupan Banjarmasin baru saja dibuka. Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin dimulai secara resmi pada tahun 2020. Tepatnya dibuka lewat perayaan Ekaristi pada tanggal 4 Agustus 2020. Jadi sekarang Seminari Menengah Santo Petrus Keuskupan Banjarmasin memasuki tahun kedua. Angkatan yang pertama itu ada 4 seminaris, sementara angkatan yang kedua terdiri dari 10 seminaris. Sekarang ini jumlah seminaris di Seminari Menengah Keuskupan Banjarmasin berjumlah 14 seminaris. 14 seminaris itu terdiri dari siswa kelas 10 berjumlah 8 seminaris, kelas 11 berjumlah 3 seminaris, kelas 12 1 seminaris, dan siswa KPA berjumlah 2 seminaris. Umat Allah yang terkasih, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Keuskupan Banjarmasin baru mempunyai seminari menengah di tahun 2020? Sebenarnya kalau kita melihat sejarah Keuskupan Banjarmasin, seminari menengah itu sudah lama ada. Tetapi kemudian 24 tahun yang lalu seminari menengah Keuskupan Banjarmasin, namanya Seminari Menengah Senakel, itu ditutup. Ditutup karena apa? Karena tidak ada calon yang masuk. Baru kemudian setelah 23 tahun seminari itu dibuka kembali dengan nama lain Seminari Menengah Santo Petrus. Seminari Menengah Santo Petrus ini seminari milik Keuskupan Banjarmasin. Tujuan dibukanya Seminari Menengah Keuskupan Banjarmasin ini untuk menyiapkan calon-calon imam Keuskupan Banjarmasin. Mengapa ini menjadi tujuan utama Seminari Menengah ini? Karena sampai saat ini imam-imam projo Keuskupan Banjarmasin itu sangat sedikit. Hanya 8 imam yang berkarya di Keuskupan Banjarmasin, imam projo maksud saya. Sehingga Keuskupan Banjarmasin sangat tergantung dengan imam-imam dari tarekat-tarekat. Yang sekarang ini berkarya di Keuskupan Banjarmasin ada imam-imam MSF Kalimantan yang memang menjadi imam-imam perintis. Kemudian ada imam-imam MSC, imam-imam Yesuit, imam-imam Karmelit, imam-imam CICM, dan juga imam-imam Lasaris, Romo-Romo CM. Romo-Romo CM selain saya yang berkarya di seminari, juga ada 2 Romo CM lain yang berkarya di Paroki Batu Licin. Dari Banjarmasin, Paroki Batu Licin ini berjarak 8 jam perjalanan. Jadi saya terakhir ke sana ketika ikut merayakan Hari Raya Vincentius. Vincentius itu pendiri para imam CM dan Putri Kasih.
Jadi sekarang ada 3 imam CM yang berkarya di Keuskupan Banjarmasin. Nah, kami imam-imam CM itu punya karisma terutama melayani orang miskin. Itu yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi juga ada karisma yang sejak awal Santo Vincentius itu selalu dihidupi oleh imam-imam CM, yaitu menjadi pembina di seminari. Maka kehadiran saya di Seminari Menengah Keuskupan Banjarmasin terutama juga untuk menghidupi karisma Vincentian saya sebagai Romo-Romo CM, ikut serta membina calon-calon imam, khususnya calon-calon imam di Keuskupan Banjarmasin. Memang ini seminari masih awal, masih baru, maka banyak hal itu sungguh-sungguh harus dimulai dari awal. Tetapi Bapak Uskup, juga kami para pembina di Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin sangat optimis ketika kami itu mempunyai keberanian memulai. Ternyata juga ada banyak tanggapan, respon dari umat untuk mendukung agar seminari ini berkembang. Nyatanya ketika kami berani membuka, ada calon-calon yang mendaftar, dan kemudian umat itu sungguh-sungguh mau mendukung luar biasa dengan memberi bantuan uang, memberi bantuan makanan, mendukung dengan doa-doa dan seterusnya. Jadi meskipun ini masih permulaan, tetapi dukungan Bapak Uskup, umat itu luar biasa. Sejak seminari ini didirikan, kami tim formator. Jadi di seminari saya ditugasi oleh Bapak Uskup sebagai pamong umum. Selain pamong umum, saya juga ekonom seminari. Tetapi selain saya, di seminari ada rektor. Rektornya Romo Simon Edi Kabul Teguh Santoso. Kemudian selain Romo Rektor, Romo Simon, juga ada Romo Antonius Bambang Doso, biasa dipanggil Romo Doso. Romo Doso mendapat tugas menjadi pamong studi. Selain itu juga ada frater yang juga ikut berpastoral di Seminari Keuskupan Banjarmasin ini, yaitu frater Albert Slamet. Sementara frater Albert Slamet juga calon imam Projo Keuskupan Banjarmasin. Iya, kami sangat optimis ya bahwa seminari ini akan berkembang. Karena apa? Karena masih ada banyak anak muda yang tertarik masuk ke seminari ini. Ini terbukti apa? Dulu ketika mengawali yang diterima itu 8. Memang dalam perkembangannya 4 di antara mereka itu mundur. Tetapi kemudian tahun ajaran ini ada 12 lagi yang mendaftar, sehingga jumlahnya 16. Tetapi bulan kemarin 2 sudah minta pulang. Tetapi kami tidak khawatir, karena sebelum proses seleksi berikutnya itu akan dilakukan, itu masih tahun depan, salah satu pastor paroki, yaitu pastor paroki di Paroki Gendang. Paroki Gendang itu pengembangan dari Paroki Batu Licin. Di sana pastor parokinya Romo Ruben Fransiskan itu sudah menyiapkan beberapa calon yang mereka antusias untuk juga ikut masuk seminari. Karena apa? Karena dari daerah itu sudah ada beberapa teman mereka yang sekarang masuk di seminari, sudah ada di seminari. Mereka tertarik karena apa? Karena ketika teman-teman seminaris ini pulang ke paroki, mereka melihat perubahan yang luar biasa. Ternyata dulu teman saya ini yang nakal, setelah di seminari menjadi lebih baik. Nah, itu motif mereka mau, saya juga pengen berubah menjadi lebih baik. Nah, ini kami lakukan dengan cara apa? Kami secara sistematis itu terus
mewartakan seminari ini lewat berbagai cara, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat Instagram, baik Instagram saya, entah itu Facebook saya, atau yang channel-channel seminari atau keuskupan. Jadi kami juga melakukan aksi panggilan secara agresif. Tahun yang lalu misalnya ketika liburan Natal, ketika masih masa pandemi, karena anak-anak seminari itu tidak boleh liburan sendiri karena dikhawatirkan kalau naik kendaraan umum itu akan kena COVID, maka kami para romo itu mengantar mereka ke rumah masing-masing. Kami menginap di setiap keluarga yang kami kunjungi karena ya hanya 4 saja. Dan dari situ kami selain bukan hanya makan tidur, tetapi juga melakukan aksi panggilan, dan itu buahnya sangat terasa. Sementara tahun ini kami membuat lebih sistematis. Bulan yang lalu kami melakukan aksi panggilan di 2 paroki sekaligus, di paroki Landasan Ulin dan juga paroki Banjarbaru. Jadi luar biasa apa itu semangat kami, juga tanggapan umat, sehingga kami yakin banyak anak muda mau masuk seminari kami. Saudari-saudaraku, seluruh umat Allah dimanapun Anda berada, terlebih umat Keuskupan Banjarmasin, pertama-tama kita harus bangga. Karena apa? Karena keuskupan, terlebih Bapak Uskup, mempunyai keberanian membuka seminari menengah Santo Petrus ini. Keberanian inilah yang membuat segala-galanya berlangsung seperti sekarang. Dan kami para pembina seminari itu optimis bahwa seminari ini berkembang. Lah, agar optimisme kami itu sungguh-sungguh menjadi nyata, itu harusnya tidak hanya kami atau Bapak Uskup yang optimis, tetapi kami berharap seluruh umat juga punya optimisme bahwa seminari ini menjadi tempat pembinaan yang baik untuk anak-anak muda yang ingin menjadi imam. Lah, catatannya, calon-calon imam ini berasal dari keluarga. Itu artinya dari keluarga Anda masing-masing. Maka kalau anak-anak Anda itu mempunyai keinginan masuk seminari, ya mereka harus didukung. Kalau belum, Anda harus memberi motivasi, memberi penjelasan bahwa ada yang namanya seminari. Kalau anaknya mau dan orangnya mendukung, pastilah kemudian itu terjadi, anaknya bisa masuk seminari. Kalau kemudian, oh saya nggak punya anak laki-laki Romo, gimana? Ya, Anda bisa mendukung seminari ini dengan mendoakan, atau mendukung seminari dengan menyumbang apapun, dana misalnya untuk hidup seminari. Atau yang sekarang kalau Anda rajin mengikuti misa live streaming di kapel seminari, setiap hari kita mendoakan untuk pembangunan gedung seminari. Karena apa? Karena memang saat ini seminari belum mempunyai gedung sendiri. Seminari menempati gedung pusat pastoral Keuskupan Banjarmasin. Bayangkan kalau seluruh umat Banjarmasin peduli dengan seminari, entah mengirim calon, entah menyumbang apapun, itu sungguh-sungguh akan luar biasa. Para umat terkasih, saya harus memberitahu bahwa yang terlibat dalam pembinaan seminari itu lebih-lebih dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan seminari bukan hanya umat Banjarmasin, tetapi juga umat dimanapun yang mengenal seminari lewat misa-misa live streaming dari kapel seminari. Maka kalau umat dari luar Keuskupan Banjarmasin saja peduli dengan seminari, nah kami berharap umat Keuskupan Banjarmasin sendiri harus lebih peduli. Umat terkasih, pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih
atas cinta dan dukungan yang boleh kami terima sampai saat ini. Cinta dan perhatian yang sangat konkret kami terima setiap hari, terlebih umat di kota Banjarmasin. Semoga perhatian Anda itu semakin mendorong kami untuk serius menemani para seminaris, juga seminaris sendiri serius menggarap panggilan mereka, pembinaan mereka, pendidikan mereka di seminari. Doakanlah kami agar kami terus bertumbuh, sementara kami, para imam, para romo di seminari dan seminaris juga mendoakan Anda sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.